Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang wilayah pemakaian rumpun bahasa Austronesia. Untuk lebih dalamnya, kita harus tahu apa itu Austronesia terlebih dahulu. Austronesia adalah rumpun bahasa yang mencakup sekitar 1.200 bahasa yang dituturkan oleh populasi yang mendalami kawasan lebih dari setengah bola dunia. Penuturnya meliputi Madagaskar di ujung barat hingga Kepulauan Paskah di ujung timur Pasifik, serta dari Taiwan, Mikronesia di batas utara, hingga Selandia Baru di batas selatan. Istilah bahasa keluarga atau satu rumpun digunakan untuk menjelaskan sejumlah bahasa terkait yang diyakini memiliki nenek moyang yang sama, atau bahasa proto dikutip dari laman World Atlas. Ahli bahasa menyebut setiap keturunan dari rumpun bahasa yang sama sebagai anak bahasa dan penutur dalam rumpun bahasa adalah bagian dari komunitas. Dr. Eka Sama, ahli bahasa telah mengidentifikasi bahwasannya ada 135 rumpun bahasa yang masih bertahan hingga saat ini, dan 12-nya yang sekarang sudah punah. Seperti yang kita ketahui bahwa rumpun bahasa adalah sekumpulan bahasa-bahasa yang mempunyai perintis atau bahasa strap yang sama, yaitu bahasa purba atau bahasa terdahulu. Nenek moyang kita dari suatu rumpun seperti halnya rumpun biologis, bukti keterhubungan antara bahasa-bahasa serumpun dapat diamati dari karakteristik bahasa tersebut. Austronesia adalah yang terbesar keempat di dunia dalam hal jumlah penuturnya. Bahasa ini berciri-ciri dari 1.224 bangsa anak dan memiliki sekitar 386 juta penutur yang tersebar di Oseania Maritim Asia Tenggara dan beberapa wilayah Asia. Dalam hal jumlah penutur, bahasa ini merupakan rumpun bahasa terbesar kedua di dunia yang mewakili 20% dari bahasa yang digunakan di dunia saat ini. Singkatnya, Austronesia ini adalah rumpun bahasa yang mengacu pada wilayah geografis yang penduduknya menuturkan bahasa-bahasa Austronesia. Wilayah tersebut mencakup Pulau Formosa, Kepulauan Nusantara yang termasuk Filipina, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Pulau Madagaskar. Secara harfiah, Austronesia berarti Kepulauan Selatan dan berasal dari bahasa Latin Australis yang berarti selatan dan bahasa Yunani Nesos atau meja yang berarti pulau. Austronesia berasal dari Taiwan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena di Taiwan pada pulau ini bisa ditemukan bagian terdalam bahasa-bahasa Austronesia dari rumpun bahasa Promos asli. Namun, ada pula pendapat para cendekiawan bahwa rumpun bahasa Austronesia ini berasal dari bangsa Austronesia yang melakukan migrasi ke beberapa pulau melalui jalur laut. Bangsa Austronesia yang bermigrasi bermukim di Taiwan sekitar 80.000 tahun yang lalu. Dari pulau ini kemudian para pelaut bermigrasi ke Filipina, Indonesia, kemudian menyebar hampir sampai ke benua Afrika dan ke seluruh Samudra Pasifik. Mungkin dalam hal beberapa tahap keseluruhan bagian yang sekarang diliputi oleh boneka sawit Austronesia selaras dengan budaya kala itu. Bangsa Austronesia sempat bermukim di tanah air, sehingga salah satu jalur asal mula rumpun bahasa Austronesia masuk ke tanah air Indonesia. Masyarakat tanah air yang bertempat tinggal di daerah tertentu secara tidak langsung akan mempelajari budaya yang dibawa oleh penduduk di sana. Austronesia atau juga dikenal dengan Australia termasuk bahasa yang digunakan. Hal ini menjadi salah satu aset terbesar yang tersebar rumpun Austronesia di tanah air yang berasal dari Taiwan, di Australia dan pada akhirnya ke Indonesia. Biasanya penutur Austronesia ini adalah gelombang ketiga dari 4 gelombang migrasi yang masuk ke Nusantara. Mereka sekelompok orang yang berkelana dari Cina, dataran Cina Selatan menyebar ke Taiwan, Filipina sampai ke Sulawesi dan Kalimantan. Termasuk dari dataran Cina masuk ke Formosa, ke Filipina, turun ke Kalimantan dan menyebar sampai ke Madagaskar. Dan pada akhirnya setelah terpisah dan tersebar, masing-masing para penutur bahasa Austronesia mengembangkan bahasanya
dan mulai meninggalkan kebiasaan lama seiring penyesuaian mereka dengan lingkungan dan budaya berbeda setiap kelompok. Akhirnya mereka menemukan nama baru bagi kelompok penutur bahasa yang baru. Sementara dilihat dari faktor keterkaitan dengan Austronesia, rumpun bahasa-bahasa lain ditandai dengan keberadaan ras Mongoloid Selatan dan wilayah penyebarannya di luar Melanesia dan sebagian Filipina. Karena pada zaman dahulu terdapat ekspansi besar-besaran yang persebarannya mempengaruhi gerakan-gerakan ekspansi sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai.